Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 9 kelas 2024A mata kuliah pemrosesan teks. Nah, untuk judul proyek kali ini kami mengambil judul yaitu Analisis Sentimen Publik terhadap Kinerja Purbaya Yudhisa Dewa sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Kartika Nusafira dengan NIM 049. Saya Farisa Sabita Mutaza Habib dengan NIM 083. Dan saya Sabrina Putri Amalia dengan NIM 055. Oke, mungkin langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah jadi yang melatar belakangi alasan kita memilih judul ini itu adalah perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat sekarang itu. Contohnya seperti media sosial YouTube itu telah memberikan ruang untuk mengekspresikan tanggapan dan kritik terhadap isu sosial publik. Jadi masyarakat itu lebih sering untuk mengutarakan tanggapan dan juga kritik sosialnya itu melewati media sosial seperti YouTube, Instagram, ataupun Twitter. Nah, tentunya contohnya seperti kebijakan pemerintah dan juga kinerja pejabat. Nah, untuk kasus-kasus yang belakangan yang terjadi yaitu adalah pergantian menteri dari Menteri Keuangan yang sebelumnya itu Ibu Sri Mulyani diganti menjadi Pak Purbaya Yudi Sadewa. Nah, setiap kebijakan dan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa itu seringkali menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, baik itu positif, netral, maupun negatif. Nah, dari reaksi-reaksi tadi itu akan kita kumpulkan datasetnya, kemudian untuk kita analisis agar kita bisa tahu gimana persepsi publik terhadap kinerja beliau. Nah, kita sebagai mahasiswa sains data, di sini kita memanfaatkan teknik natural language processing atau NLP dan machine learning untuk mengolah data tersebut yang dalam jumlah besar secara otomatis dan juga objektif. Nah, di sini kita menggunakan metode TF-IDF untuk mengekstraksi fitur teks, kemudian dilanjutkan dengan membandingkan dua algoritma klasifikasi yaitu Naive Bayes dan juga SVM untuk menentukan model terbaik dalam analisis sentimen publik. Oke, langsung saja kita masuk ke diagram alurnya. Nah, jadi step untuk kita melakukan project ini yaitu pertama kita akan mengumpulkan dataset. Nah, dataset ini nanti kita bakal ngambil dari komentar YouTube. Nah, setelah kita mengambil dataset mentahnya, akan kita lanjutkan dengan proses pre-processing. Nah, di pre-processing ini kita melakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama ada cleaning, cascading, tokenisasi, stop word removal, dan juga steaming. Setelah selesai pre-processing, kemudian data yang sudah jadi itu akan kita split menjadi dua subset. Yang pertama itu dari 80% untuk data training dan juga 20% untuk data test. Nah, setelah itu akan dilakukan pembobotan kata dengan metode TF-IDF. Setelah selesai dengan TF-IDF, kemudian data tadi itu akan ditrain menggunakan dua algoritma yaitu naive Bayes dan juga SVM-nya nantinya dari kedua algoritma tadi itu akan dibandingkan. Nah, setelah itu akan dilakukan evaluasi model untuk menentukan model mana yang lebih efektif untuk menentukan analisis sentimen publik itu. Kemudian yang terakhir adalah visualisasi dan interpretasi hasil. Nah, untuk lebih jelasnya terhadap proses pre-processing akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tahapan pre-processing sendiri itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada cleaning atau pembersihan teks, yaitu dengan cara menghapus elemen yang tidak perlu, seperti tanda baca, angka, URL, mention, hashtag, dan karakter khusus. Tahapan yang kedua yaitu case folding atau lowercase. Jadi semua hurufnya akan diubah menjadi huruf kecil semua untuk menghindari perbedaan makna. Yang ketiga yaitu tahapan tokenisasi, yaitu dengan cara memecah teks menjadi potongan-potongan kata atau token, sehingga setiap kata dapat diproses dan dianalisis oleh model. Yang ketiga yaitu tahap stop word removal, yaitu menghapus kata-kata yang umum yang tidak memiliki makna, agar model hanya fokus pada kata yang lebih bermakna terhadap konteks. Tahapan yang kelima yaitu stemming atau lemmatization, yaitu dengan cara mengubah kata ke bentuk dasarnya untuk membantu mengurangi variasi kata yang memiliki arti serupa. Nah, setelah dilakukan proses pre-processing, data akan dibagi menjadi dua, yaitu data train dan data test. Sebanyak 80% untuk data training, untuk melatih model dan mempelajari pola dari data.
sebanyak 20% untuk data testing untuk menguji performa model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Next. Kemudian ada fitur engineering, pembobotan kata dengan TF-IDF. Setelah semuanya teks dibersihkan, setiap kata diberi bobot menggunakan metode term frequency inverse document frequency atau bisa disebut dengan TF-IDF untuk merepresentasikan seberapa penting suatu kata dalam keseluruhan dokumen. Jadi kalau frekuensinya tinggi di satu dokumen dan jarang muncul di dokumen yang lain akan mendapatkan bobot yang lebih besar. Next. Untuk selanjutnya ya nih, rencana output project. Jadi, proyek analisis sentimen publik terhadap kinerja Pak Purbaya Sadewa sebagai Menteri Keuangan Indonesia melalui komentar YouTube ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah model klasifikasi sentimen yang dapat bekerja secara akurat dan reliabel. Pengolahan teks dilakukan menggunakan teknik representasi TF-IDF untuk mengekstraksi informasi penting dari kalimat komentar. Selanjutnya, beberapa algoritma pembelajaran mesin, terutama Naive Bayes dan Support Vector Machine atau SVM, digunakan untuk membangun dan membandingkan performa model klasifikasi. Melalui pendekatan ini, proyek diharapkan mampu menghasilkan model yang dapat memprediksi polaritas sentimen, baik itu positif, negatif, maupun netral, secara tepat, termasuk pada komentar YouTube baru yang belum pernah digunakan dalam proses pelatihan. Dengan demikian, hasil proyek tidak hanya memberikan gambaran mengenai representasi publik terhadap kinerja Pak Purbaya, terhadap kinerja Menteri Keuangan tersebut, tapi juga menyediakan sistem analisis sentimen yang dapat digunakan kembali untuk penelitian serupa di masa mendatang. Next. Nah, referensi atau publik acuan yang kita pakai ialah berupa tiga publikasi jurnal. Landasan teoritis dan metodologi proyek ini didukung oleh serangkaian publikasi ilmiah yang relevan dalam bidang Natural Language Processing atau NLP dan analisis data. Implementasi teknik-teknik fundamental seperti NLP dan pemodelan topik latent dia Direct Allocation (LDA) didukung oleh panduan teoritis dari publikasi yang ditulis oleh Mamatadas, Selvakumar, Kamalanathan, dan Cha Alphonse dengan judul publikasi jurnal A Comparative Study on TF-IDF Future Weighting Method and its Analysis Using Unstructured Dataset yang menjadi acuan utama dalam transformasi data teks mentah dan pengelompokan diskusi tematik. Selain itu juga, publikasi oleh Haris Setiawan, Laila Marifatul Azhar, dan kawan-kawan dengan judul Sentiment Analysis of Public Response on Indonesia Government Using Naive Bayes and Support Vector Machine. Nah, kedua publikasi tersebut mendukung penelitian kami dalam mengangkat tema tersebut. Kemudian, pemilihan algoritma klasifikasi kami didukung oleh studi aplikatif pada media sosial yang dipublikasikan oleh Vera Budi Lestari dan Carly Apriansah Hutagalung dengan judul Evaluation of TF-IDF Extraction, Techniques and Sentiment Analysis of Indonesian Language Marketplace Using SVM, Logistic Regression, and Naive Bayes. Studi tersebut memvalidasi penggunaan algoritma Naive Bayes, SVM, dan logistic regression sebagai metode yang efektif untuk mengklasifikasikan polaritas sentimen pada data media sosial, sehingga memperkuat pendekatan proyek dalam mengukur penerimaan masyarakat terhadap kinerja Menteri Keuangan Indonesia, Bapak Purbaya Sadewa. Kombinasi ini menjamin bahwa proyek ini memiliki landasan teoritis yang kuat dalam NLP sekaligus relevansi metodologi yang teruji pada data sosial media. Selanjutnya, terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon masukan dan juga sarannya dari Ibu.
Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.